Shalom saudaraku yang terkasih, bersyukur pada Tuhan kesempatan yang indah kita belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Suatu sukacita yang besar ketika kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam pergumulan yang berat yang kita hadapi. Terkadang tidak mudah, pertanyaan demi pertanyaan kita sampaikan kepada Tuhan. Kadang pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Tapi lain hal dalam bagian ini kita diingatkan, pertanyaannya adalah berapa lama lagi ya Tuhan? Kondisi yang tidak mudah membuat kita ingin cepat beranjak agar kita dilalukan dari persoalan, kegetiran, kekecewaan, bahkan kepahitan, sehingga kita bisa dengan tenang menjalani hari-hari kita. Bahkan kita ingin supaya musuh-musuh yang tadinya mencibir, orang-orang yang tadinya menghina, segera dibungkamkan mulut mereka, supaya mereka tahu bahwa kita tidak seorang diri, kita ada Allah yang memelihara, menjaga, menolong, dan melindungi kita. Karena sebetulnya berjalan seorang diri itu tidak enak sekali. Sehingga wajar kalau kemudian ketika semua orang lain pergi, ketika semua orang lain meninggalkan kita, ketika semua orang lain mencibir kita, menghina kita, maka wajar kita berharap pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah melupakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan peduli kepada kita di dalam situasi apapun juga. Sehingga seorang bapak pernah berkata kepada saya, Pak Niko, waktu kita mengalami persoalan, himpitan, keterpurukan, kita coba datang kepada orang-orang terdekat. Kadang-kadang mereka mengecewakan. Bahkan kadang-kadang mereka ketakutan. Takut-takut apalagi kalau kita yang tadinya orang kaya kemudian jatuh miskin. Takut-takut mereka berpikir bahwa kita akan meminjam sesuatu daripada mereka. Tetapi kemudian dia juga berkata, Pak Niko, ada satu pribadi yang tidak pernah takut, yang tidak pernah lari daripada kehidupan kita. Siapa? Tuhan. Tuhan tidak pernah lari, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah takut terhadap kondisi kita, seburuk apapun. Kalau manusia takut pergi, menghindar, maka Tuhan tidak pernah melakukannya. Maka sebetulnya apa yang dimaksud oleh pemazmur? Pemazmur merasakan bahwa Tuhan meninggalkan dia, Tuhan melupakan dia, Tuhan sudah tidak hirau lagi, Tuhan sudah menganggap sepi kehidupannya. Padahal tidak. Justru di dalam kondisi seperti ini, disitulah kita bergulat, disitulah kita diuji, disitulah kita diproses oleh Tuhan. Justru disitulah sebetulnya kita dapat merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kasih sayang Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa dalam kondisi kita yang merasa bahwa Tuhan jauh, sebetulnya disitulah Tuhan yang sangat dekat. Yang sering jauh adalah bukan Tuhan. Yang sering meninggalkan bukan Tuhan. Yang sering meninggalkan dan jauh adalah kita. Waktu kita bahagia, waktu kita sukses, waktu kita hidupnya enak, kitalah yang sering melupakan Tuhan. Saya mengangkat tema pada bagian ini, iman di tengah krisis. Kita tahu bahwa kita berhadapan dengan pandemi, krisis secara ekonomi pasti dihadapi oleh semua orang, krisis di dalam hal emosi,
bagaimana orang mungkin sudah tidak tahan menahan krisis di dalam bagian yang lain, atau mungkin termasuk juga krisis dalam hal rohani. Tetapi sebetulnya percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Itulah menjadi kunci supaya kita tetap teguh, tetap berjalan dengan utuh dan bermakna dalam kehidupan yang kita jalani. Sehingga menurut saya dalam bagian ini adalah kita diingatkan tentang betapa hidup kita sebagai orang percaya harus menaruh diri di dalam percaya, di dalam kebersandaran, di dalam iman kepada Tuhan. Meski iman kita berada dalam kondisi diuji, diproses, bahkan saya sebut bahwa mungkin dalam keadaan krisis, jangan lupa Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah melupakan, meninggalkan kita di dalam kondisi apapun. Itu sebab meskipun seorang pemazmur bertanya berapa lama lagi, dan pertanyaan berapa lama lagi setelah saya perhatikan itu ada 4 kali. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Dia merasa dilupakan oleh Tuhan terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Dia rasa Tuhan sudah menyembunyikan wajahnya, Tuhan tidak lagi berpaling pada dia. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku sampai dia sudah khawatir? Tuhan sudah melupakan, Tuhan sudah tidak lagi menyediakan wajahnya untuk dia. Kemudian dikatakan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Jadi musuh-musuh sudah mulai bersorak-sorak, sudah mulai merasa bahwa wah, katanya kamu punya Allah yang hebat, kenapa kamu justru ditinggalkan oleh Tuhan? Jadi musuh-musuh ini mulai nyinyir lah istilahnya, mulai mengata-ngatai, mulai berani. Jadi dalam bagian ini kita diingatkan bahwa musuh-musuh ini mulai sombong luar biasa. Karena musuh-musuh ini berpikir bahwa tuh katanya orang yang sangat beriman, tapi kok dilupakan oleh Tuhan. Katanya dia orang beriman, kok hidupnya nggak karu-karuan. Berarti buktinya apa? Buktinya bahwa Tuhan tidak bersama dengan orang itu. Berarti Tuhannya adalah Tuhan yang tidak setia pada dia. Nah, dalam bagian ini saya perhatikan bahwa kita sebagai orang percaya terkadang memang mengalami kondisi-kondisi yang tidak mudah. Yang harus kita akui itu sangat realita. Kita sangat terpuruk, kita sangat menderita, kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Disitulah kita diuji. Ketika orang lain mencibir kita, ketika orang lain sudah tidak peduli, ketika orang lain menekan kita, ketika Tuhan terasa jauh, ketika Tuhan rasanya sudah melupakan kita. Di situ sebetulnya kita sedang berada di dalam padang gurun. Padang gurun yang tidak pernah kita harapkan. Tetapi kalau kita sukses menghadapinya, maka kita bisa menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Ronald Dunn dalam bukunya Faith in Crisis, dia berkata bahwa saya bahkan lebih dari 1 kali menyatakan bahwa saya tidak akan pernah meragukan Allah lagi. Kapan? Saat dia merasakan bahwa Tuhan sudah menolong dia. Yaitu dikatakan setiap kali Allah melepaskan saya pada saat terakhir dari kesulitan. Dia berkata, waduh, tadinya saya sangat marah, saya sangat kecewa, saya sangat khawatir. Tapi saya juga berjanji, waktu Tuhan sudah menolong saya nggak akan khawatir lagi. Tetapi dia berkata bahwa beberapa minggu kemudian, bahkan beberapa hari kemudian, ketika suatu situasi kesulitan yang lain menghadang di depan mata, saya ternyata gemetar ketakutan. Tadinya berani, tadinya berkata haleluya puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Allah itu penuh dengan setia, lain sebagainya. Tapi ketika kesulitan itu datang lagi, maka dikatakan dia merasa gemetar dan takut. Dan dengan rasa kasihan pada diri atau cengeng, sambil merengek merasa Allah meninggalkan saya,
Maka di situ saya sadar, sebetulnya iman kita itu berada dalam titik kadang naik, kadang turun, berproses terus menerus. Waktu kita ditolong oleh Tuhan, maka kita berkata, puji Tuhan, Tuhan menolong saya. Saya nggak akan khawatir, saya nggak akan kecewa, saya tidak akan marah. Tetapi ketika kondisi kita berhadapan dengan realitas, maka kita berkata, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan masih menolong saya? Apakah Tuhan masih layak dipercaya? Sehingga inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika Tuhan seakan-akan tidak menolong mereka. Mereka kemudian khawatir, mereka kemudian kecewa, marah, menggerutu. Itu yang terjadi ketika mereka dimarah. Mereka menggerutu, mereka komplain kepada Musa. Lebih enak kami hidup di Mesir, meskipun dalam perbudakan, tapi kami bisa makan sepuasnya daripada mati di padang gurun, tanpa minum air, tanpa makan yang enak. Dalam kondisi demikian, ketika Tuhan menolong, maka mereka memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, dan sebagainya. Inilah realitas kehidupan kita. Kita sering merasa Tuhan baik kalau kondisi kita senang. Tapi Tuhan menjadi kelihatannya jahat ketika kehidupan kita susah, ketika kita berada dalam kondisi krisis, kita seorang diri, bahkan dalam kesulitan-kesulitan yang tidak kita pernah duga-duga datang dalam kehidupan kita. Badai yang tiba-tiba menyapu kehidupan kita, menyapu kehidupan pekerjaan kita, menyapu kehidupan pelayanan, bahkan di dalam keluarga rumah tangga kita, yang kadang kita tidak pernah mimpi bisa menjadi suatu kenyataan yang tidak masuk logika. Tapi itu bisa terjadi. Sehingga sebetulnya tidak semua jalan yang kita jalani dapat kita pahami. Mengapa itu bisa terjadi? Karena terkadang kita pun harus berulang kali bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi kepada saya? Kenapa nggak pada orang lain? Harusnya pada dia, kenapa harus pada saya? Tapi kalau yang enak kita berkata, Tuhan kenapa tidak pada saya? Kenapa harus pada dia? Gitu kan? Jadi sering kebalik-balik. Kalau enak kita maunya kepada kita, kalau susah kita maunya pada orang lain. Itulah manusia. Jadi kita maunya enak saja hidup dalam bertuhan. Saat tragedi, kesusahan hidup, doa yang kita panjatkan kadang nggak kunjung-kunjung terjawab. Kita pengen mendesak Tuhan, segera Tuhan datang, tolong saya. Tapi seakan-akan Tuhan itu lamban, Tuhan itu santai, Tuhan itu berleha-leha, seakan-akan ya. Tapi padahal Tuhan nggak pernah terlambat. Kita saja yang tidak sabar menunggu tangan Tuhan berkarya. Kadang kita pengen cepat sesuai dengan maunya kita, atau kita ingin doa itu dijawab sesuai dengan cara kita. Padahal Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan selalu tepat waktu. Kalaupun Tuhan berkata tidak, ada maksud Tuhan yang lebih baik untuk kehidupan kita. Dan kemudian kita tahu kenapa Tuhan dulu nggak jawab dosa itu. Tapi juga kita tahu kenapa Tuhan kasih yang ini. Tapi di dalam perjalanan waktu baru kita menyadari bahwa Tuhan lakukan semuanya itu dengan caranya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Karena kan Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, tapi Tuhan selalu merancangkan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera yang Tuhan rancangkan tidak persis seperti yang kita mau. Kita ingin cepat-cepat, ternyata tangan Tuhan itu sempurna, tepat pada waktunya. Jadi kadang kita rasa Tuhan sudah menolong kita ketika kita sudah tidak berharap lagi, sudah hopeless. Atau Tuhan menolong kita ketika kita sudah lakukan hal yang lain. Buktinya seperti apa? Misalnya seperti Abraham kan, dia mengharapkan Tuhan berkarya, memberikan anak, kemudian dia percaya janji Tuhan. Tapi karena dia nggak sabar, akhirnya dia berbuat lain. Dia mengambil Hagar. Tetapi kemudian
Baru dia sadar, ternyata bukan Hagar, tetapi istrinya Sarah. Meskipun sudah tua, tetapi Tuhan tahu cara untuk mengingatkan umatnya. Kita nggak perlu khawatir luar biasa. Iman dibutuhkan di dalam setiap kondisi kehidupan. Kadang bagi kita kalkulasi secara alamiah, natural itu seringkali terjadi. Kalau ini pasti ini, padahal belum tentu. Sehingga Tuhan ingin menyatakan mungkin sesuatu yang mustahil mengharapkan seorang Sarah yang sudah tua untuk melahirkan. Tetapi bagi Tuhan nggak pernah mustahil. Bagaimana kita bisa memahami itu? Bukan dengan logika kita, bukan dengan pengalaman-pengalaman kita. Kita bisa memahami itu dengan iman, percaya bahwa Tuhan memang nggak pernah salah mengatur cara hidup kita. Sehingga dalam bagian itu, jadi saat tragedi, kesusahan hidup, doa-doa yang tidak kunjung dijawab, membuat kita tidak bisa mengerti mengapa Tuhan sering terdiam, mengapa Tuhan sering terlambat, mengapa Tuhan sering menjawab dengan cara yang lain. Kadang kita maunya cara ini. Kita adukan dong pada Tuhan dalam doa kita. Tapi ternyata nggak seperti itu. Tuhan yang lain yang Tuhan atur. Dengan kata lain, begitu banyak pintu yang kita harapkan, tetapi pintu yang lain yang Tuhan bukakan. Tuhan tidak bergantung dengan cara kita. Tuhan tidak bergantung dengan cara kita. Kalau Tuhan bergantung dengan cara kita, berarti siapa Tuhannya? Kitalah Tuhannya. Kitalah penentunya. Dia bukan Tuhan. Dia hanya Allah saja. Tetapi karena dia Tuhan, begitu banyak cara, 1000 macam cara bisa Tuhan lakukan. Oleh sebab itu kita harus taat, kita harus berani berpegang pada dia di dalam kondisi apapun. Itulah sesuatu hal yang indah sebagai orang beriman. Apalagi saat kita telah sekuat tenaga berusaha, bergantung dan sungguh-sungguh melayaninya. Kita bilang pada Tuhan, Tuhan saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kok ini dampaknya? Kok ini hasilnya? Jadi kita udah hitung-hitungan pada Tuhan. Kita udah mulai menggerutu marah pada Tuhan. Karena bagi kita udah usaha, kita udah luar biasa. Kok Tuhan buat seperti ini sih? Seakan-akan Tuhan jadi pengacau yang mengganggu kenyamanan, ketentraman kita. Kalau tadinya saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, harusnya saya dapat sesuatu yang baik dong daripada Tuhan. Impian saya kan selalu seperti itu, atau saudara juga seperti itu. Tapi kadang impian kita tidak selalu jadi kenyataan. Dan memang banyak misteri yang kita tidak bisa mengerti dalam hidup ini. Nah, kemudian rasanya kita ingin segera menggugat Tuhan di tempat persembunyiannya. Kalau di sini dikatakan tadi, mengapa kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, padahal saya mengadu diri pada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Kenapa Tuhan sembunyikan wajahnya? Seakan-akan kita mau mengadili Tuhan, Tuhan ini kenapa begini? Harusnya begini Tuhan. Kenapa ini terjadi pada saya? Saya kan orang benar, seorang baik, saya orang yang melayani Tuhan. Saya anakmu, saya rajin ke gereja, saya rajin berpuasa, saya rajin berdoa. Hidup kami hidup yang taat pada Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kita ingin menggugat Tuhan dengan cara kita. Lama-lama kan kita jadi kurang ajar ya sama Tuhan. Jadi kita rasa lebih baik daripada Tuhan. Seakan-akan kita berpikir kalau saya nggak bakalan begini Tuhan. Orang yang baik akan saya perlakukan baik. Saya akan layani dengan baik. Jadi seakan-akan kita mau mengatur Tuhan dengan cara kita. Sehingga dalam bagian ini juga kita memahami bahwa Billy Graham pun pernah berkata bahwa dia tidak pernah luput dari pertanyaan mengapa. Dia orang besar, dia pengkhotbah besar. Dia berkata bahwa salah satu yang diucapkannya adalah di tahun 1993 pada bulan Mei. Dia berkata seperti ini. Mengapa ada dosa? Mengapa ada pendusta? Mengapa ada si iblis? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin saya tanyakan saya masuk surga nanti.
Jadi seorang Billy Graham, tokoh besar, orang yang memberitakan Injil dengan luar biasa, bahkan dikagumi oleh banyak orang, dia pun tidak luput dari pertanyaan mengapa. Jadi di balik pertanyaan mengapa itu, orang ingin tahu misteri Tuhan itu apa sih? Kok banyak amat yang gak bisa kita mengerti? Kenapa ini, kenapa itu? Tapi jangan lupa bahwa di dalam Ulangan pasal 29 ayat 29 di sana dikatakan bahwa hal-hal yang terbuka itu dinyatakan pada manusia. Tapi hal-hal yang tertutup itu hanya bagi Allah. Artinya ada misteri-misteri yang kita tidak boleh jangkau. Ada batasan-batasannya. Saat kita melanggar itu bahaya. Jadi kenapa dibutuhkan iman? Karena di sanalah kita bisa percaya kepada Tuhan yang mengasihi saya, yang memelihara saya, menopang saya, menolong saya. Nah, kemudian Martin Luther berkata bahwa tidak ada pertanyaan mengapa sebetulnya dalam hati orang percaya. Kalau kita betul-betul percaya, harusnya tidak ada pertanyaan mengapa. Apa yang sedang Luther maksudkan tentu bukan dalam arti tidak boleh bertanya mengapa, namun yang tidak boleh adalah mempertanyakan, meragukan. Kemudian kita sudah istilahnya menjadikan Tuhan itu sebagai alat untuk memuaskan kita. Meragukan Tuhan, sudah tidak percaya lagi pada Tuhan. Itu maksudnya nggak boleh tanya hal-hal seperti itu. Jadi ada ruang lingkup di mana kita tanya tentang Tuhan, keberadaan Tuhan boleh. Apa maksud Tuhan dan sebagainya boleh. Tetapi ketika kita bertanya dengan maksud menggugat Tuhan, mengapa ini terjadi pada saya, kemudian kita marah dan kecewa, itu nggak boleh. Mempertanyakan bukan hanya sekedar bertanya mengapa, namun ada unsur kecurigaan. Nah, di sana kita sudah mulai curiga dan ketidakpercayaan di dalam Dia. Siapa kita yang nggak percaya pada Tuhan, kemudian yang boleh tidak percaya pada Dia? Seolah-olah manusia ingin mempertanyakan kebijakan Tuhan, kebaikan Tuhan, cara Tuhan bekerja, dan lain sebagainya. Seolah-olah manusia ini lebih tahu daripada Tuhan dan kita ingin mengadili Dia. Tuhan salah, Tuhan itu penjahat istilahnya. Tuhan itu lakukan sesuatu yang keliru. Nah, itu tidak boleh mempertanyakan hal-hal seperti itu dengan cara seperti itu. Ini yang menyebabkan orang Israel terus berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun karena mereka terus-menerus mempertanyakan Tuhan dan Musa hambanya. Inilah yang dimaksud Luther ketika ia berkata, there is no why. Jadi di sana itu tidak ada harusnya pertanyaan mengapa. Dalam arti ketidakpercayaan atau curiga pada Tuhan. Siapa kita yang boleh curiga pada Dia? Kebaikan-kebaikannya bisa kita alami, kita rasakan, kita terima dalam kehidupan kita. Kecuali kita bukan anak Tuhan, boleh aja. Tapi kalau kita ngaku diri sebagai anak Tuhan, boleh nggak kita menjelek-jelekan Tuhan kita? Nggak boleh. Yang kita bisa mengerti, kita mengerti. Lebih daripada itu cukup. Percaya bahwa Tuhan itu begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Tuhan itu tidak pernah berbuat jahat kepada kita sebagai manusia, apalagi sebagai orang percaya. Sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu kalimat yang sangat penting. Bukan hanya yang membuat kita kagum, yang membuat kita rasa kita dikasihani, tidak. Tetapi itu merupakan wujud daripada keberadaan Allah itu sendiri. Dia penuh kasih. Sampai-sampai Dia merelakan dikatakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demi apa? Demi kemuliaan-Nya. Dan juga demi kehidupan kita, supaya kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Pada siapa kita? Kita debu. Kita orang berdosa. Sudah debu berdosa lagi. Kita ciptaannya. Bisa nggak Tuhan ganti dengan ciptaan yang lain? Bisa. Misalnya Tuhan bosan sama kita, Tuhan jadikan robot yang lebih taat mungkin. Di remote supaya taat, nggak makan buah gitu kan, karena di remote. Bisa nggak? Bisa aja.
Tapi kenapa Tuhan tidak melakukan hal itu? Karena kita lebih berharga. Karena kita adalah ciptaan di dalam gambar dan rupa Allah. Tuhan gak bakalan pernah menciptakan robot, karena robot itu bukan gambar dan rupa Allah. Kitalah gambar dan rupa Allah. Kita bisa merasakan cinta kasih-Nya, kita bisa mempunyai suatu kehendak, kita bisa hidup dalam kekudusan, kita bisa hidup dalam kasih, kita bisa menyerupai Dia di dalam tindakan-tindakan kita. Sehingga sebetulnya di dalam ikut Tuhan itu harusnya tidak ada pertanyaan mengapa. Bertanya mengapa adalah sesuatu yang wajar, ya betul, dan manusiawi, karena kita memang pengen tahu. Ketika itu muncul bukan semata-mata karena kita ingin mengerti, karena kita tidak tahu banyak hal, namun hidup yang tidak mungkin dimengerti penuh, itu membuat kita bertanya. Tetapi juga karena sebagai manusia kita membutuhkan makna dari apa yang kita alami. Jadi bertanya ingin mengetahui makna ini apa Tuhan? Apa maksudmu? Misalnya, kenapa Tuhan tiba-tiba konyong-konyong membuat badai itu datang? Supaya kita dikatakan mengenal Dia. Karena waktu murid-murid berhadapan dengan badai, ketika Yesus kemudian meredakan badai itu, mereka tanya, siapakah gerangan orang ini sehingga danau dan laut pun atau ombak percaya kepada Dia, taat kepadanya? Ini pernyataan yang serius. Jadi mereka sebetulnya belum terlalu mengenal Dia, tapi mereka kemudian tanya siapa Dia. Ini pertanyaan yang bagus. Jadi kita ingin memaknai siapa Tuhan itu boleh, tapi kalau kita curiga nggak boleh. Nah, temukan makna di balik semua peristiwa di dalam pergumulan kehidupan kita. Kenapa ini terjadi? Waktu kita tanya itu, ayo kita jangan hanya keluh kesah saja, tetapi temukan makna. Apa sih arti, makna, maksud, tujuan Tuhan menghadirkan masalah ini? Seringkali kita sibuk berkeluh kesah, bahkan sibuk mencari kambing hitam, ya kan? Padahal kambing putih belum ketemu, udah cari kambing hitam. Persoalan-persoalan yang sedang saya alami, kita cari orang-orang yang kira-kira mungkin dijadikan kambing hitam. Namun, lupa untuk menemukan makna di balik peristiwa yang ada ini. Padahal makna itu yang lebih penting daripada ribut, daripada mencari kambing hitam. Temukan pesan pentingnya, itu yang seharusnya kita lakukan. Jadi apa pesan yang Tuhan ingin titipkan di dalam badai itu? Mungkin ada pesan yang Tuhan ingin taruh dalam hati kita melalui persoalan itu, supaya kita berubah atau supaya ini menjadi berkat bagi orang lain kemudian hari. Tapi kan pergumulan untuk memahami, mengerti pesan Tuhan itu yang penting dipertanyakan. Apa pesan di balik masalah keluargaku? Apa pesan di balik pekerjaanku, masalah-masalah yang saya alami, pelayanan-pelayanan, di dalam pelayanan yang saya alami, di dalam relasi saya dengan keluarga, dengan teman, dengan atasan, dengan bawahan. Dan bagaimana kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa pesanmu di balik pandemi ini, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang ini. Sehingga kemudian menemukan pesan itu sebetulnya butuh keadaan yang tenang dan tanpa perasaan curiga pada Tuhan. Ya kalau kita curiga dulu ya, gimana kita bisa memahami Tuhan? Kita kecewa, kita marah, kemudian pergi. Gimana kita bisa memahami Tuhan dengan pemikiran yang fresh? Rela menanggung realitas di dalam ketidaktahuan. Nah, ini merupakan suatu posisi yang berat. Kita kan mau tanggung kalau kita ngerti. Tapi kalau nggak ngerti, kita nggak mudah menerima dan menanggung realitas yang ada. Dengan sikap kerendahan hati sebagai seorang anak Tuhan yang mempunyai perasaan percaya pada Tuhan. Kadang kita rasa berada dalam kondisi seperti ini kita terbuang dari hadapan Tuhan. Tetapi yang menarik bahwa seorang anak yang dalam perasaan terbuang harusnya dia tidak pergi, tidak lari, tetapi dia justru bertanya, mencari Tuhan, dan dia datang pada Tuhan. Karena Tuhan sebetulnya nggak pernah membuang kita. Nah, inilah sebetulnya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ketika Ia di kayu salib. Nah, Yesus berkata
ketika dia tergantung di kayu salib, karena dia menanggung kutuk dosa kita, maka dia bertanya, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah Tuhan jahat meninggalkan dia? Tidak. Tapi sebetulnya kita bisa lihat pesannya ya. Satu-satu pribadi yang betul-betul pernah ditinggalkan oleh Allah Bapa yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena Yesus Kristus sedang menanggung dosa kita, maka Allah Bapa tidak berkenan terhadap dosa. Dia memalingkan wajahnya. Dia begitu murka, begitu marah. Tetapi kemarahan itu ditimpakan pada siapa? Kepada Kristus. Nah, dalam bagian ini kita lihat satu pesan yang sangat indah. Satu-satunya pribadi yang ditinggalkan adalah seorang yang tidak berdosa, yaitu Kristus. Tapi dia menjadi berdosa karena kita. Karena dosa kitalah yang ditanggungnya. Dikatakan di dalam Alkitab, dia yang benar menjadi tidak benar. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Karena siapa? Karena kita. Dalam bagian ini kita bisa lihat di dalam ditinggalkan sekalipun Yesus memberi suatu teladan dengan seruan, "Bapa, Bapa, mengapa engkau tinggalkan aku?" Jadi bukan justru marah, justru memerlukan Tuhan untuk memegang tangan kita. "Tuhan, jangan tinggalkan saya." Dalam kesulitan apapun, kita masih punya kemampuan untuk berkata, "Tuhan, jangan tinggalkan saya." Dan satu seruan yang mewakili setiap orang yang beriman kepadanya, yang sebenarnya tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Yesus mewakili kita sebagai orang yang paling dicintai. Dia mewakili kita untuk berseru kepada Allah Bapa. Kemudian, karena dia telah meninggalkan anaknya, agar apa? Agar kita boleh mengalami persekutuan dengan Allah Bapa di sorga. Yesus rela ditinggalkan. Yesus rela Allah Bapa memalingkan wajahnya. Demi siapa? Demi kita. Supaya kita tidak dipalingkan wajah oleh Allah Bapa. Supaya dia tidak meninggalkan kita. Supaya kita bisa mengalami persekutuan dengan dia selamanya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, bahwa ada suatu penghiburan dalam kesulitan apapun. Kita tidak pernah dibiarkan, itu yang dikatakan di dalam Ibrani. Kita tidak pernah ditinggalkan. Sehingga di dalam bagian ini kita melihat percaya pada Allah, dan bukan hanya percaya kepada jalan-jalannya. Artinya kita percaya kepada Allah, itu pegangan kita, bukan kepada karena Tuhan sudah pimpin saya enak di masa lalu, kemudian saya yakin Tuhan akan pimpin saya enak lagi di sini. Tidak selalu seperti itu realitasnya. Sehingga Oswald Campbell berkata, "Ketika aku berjalan bersama Allah di jalannya, aku memang tidak memahami jalan itu, tetapi aku tahu bahwa Allah memahaminya." Kadang kita mau pegang jalan dan bukan berpegang pada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Sehingga ketika aku berjalan bersama Allah di jalannya, aku memang tidak memahami jalan itu. Kita tidak tahu Tuhan membawa kita kemana, prosesnya apa. Tetapi kita harus memahami bahwa Allah tahu jalan itu. Allah tahu kebaikan-kebaikan yang dia sedang kerjakan bagi kita di jalan itu. Nah, sehingga kemudian sebetulnya, maka daripada itu yang kupahami adalah Allah dan bukan sekedar pada jalan-jalannya. Yang kita pahami Allah dulu, bukan jalan-jalannya itu. Sehingga sebetulnya kisah-kisah tentang pengalaman hidup orang beriman itu penting, ya penting. Tetapi yang lebih penting memahami tentang Tuhan, bukan hanya sekedar dari kisah-kisah. Karena kalau kisahnya beda, kita menjadi ragu. Kemudian kita menjadi orang yang tidak lagi percaya kepada dia. Padahal jalan Tuhan itu begitu banyak. Ada 1001 jalan yang bisa Tuhan buat bagi kita.
dan nggak selalu sama. Karena jalan-jalan Allah bisa berubah dan berbeda-beda, tetapi Allah sendiri tidak pernah berubah. Kisah pengalaman iman bisa berubah. Orang-orang bisa beda-beda menceritakannya. Ada yang berkata saya sakit sembuh. Ada lagi orang berkata saya tidak sembuh, tapi saya bersyukur pada Tuhan, Tuhan menguatkan saya. Mana yang benar? Semuanya benar. Tapi kepada siapa orang itu harus percaya? Bukan hanya bicara tentang saya percaya sembuh, kemudian saya percaya. Saya juga harus percaya ketika saya tidak sembuh. Bukan hanya bicara tentang tidak sembuh saja saya percaya, tetapi juga saya terus percaya bahwa dalam kondisi apapun juga Tuhan tidak pernah berubah. Kepada Tuhan itu saya percaya. Nah, kemudian hal ini membuat kita memahami kebenaran yang sangat penting bahwa trust kita kepada Allah bukan sekedar berdasarkan apa kata orang, pada apa yang dilakukan oleh Tuhan saja di jalan-jalannya, dalam membimbing kita, dalam memimpin kita, melainkan berakar pada pengenalan kita kepada Dia. Sehingga mengenal Tuhan bukan hanya sekedar dari kata orang. Nah, ini yang penting. Ayub pernah berkata, dulu saya kenal Tuhan hanya dari kata orang, tapi sekarang aku mengenal Engkau secara pribadi, bukan lagi dari kata orang. Jadi firman Tuhanlah yang membuat kita mengenal Tuhan. Jadi kembali kepada Alkitab, sehingga kita bisa terhindar dari pesan-pesan yang salah, pengalaman-pengalaman yang salah, bahkan terhindar dari suatu hal, bisa saja ajaran-ajaran yang salah. Sehingga kita itu berakar pada pengenalan kita akan Dia yang mendalam. Kita lebih mengenal pribadinya, kita lebih mengenal karakternya. Apa karakternya? Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah membiarkan, meninggalkan. Bahkan Tuhan itu tidak pernah melakukan suatu kejahatan pada kita. Sehingga dalam bagian ini kita memperhatikan membangun hubungan yang akrab dengan Allah itulah kunci supaya kita tetap tumbuh kuat di dalam situasi apapun. Sehingga kita dipanggil bukan hanya untuk percaya kepada Dia saja, tetapi juga dipanggil untuk benar-benar mengenal Allah yang kita percaya. Sehingga menjadi orang Kristen bukan hanya haleluya puji Tuhan, datang ke gereja nyanyi, memberikan persembahan, berdoa, memuji, memberitakan firman Tuhan, atau mendengarkan firman Tuhan, bersalam-salaman, kemudian tea time atau coffee time. Bukan hanya itu, tetapi lebih daripada itu, mengenal Tuhan itu loh yang lebih penting. Tadi saya waktu khotbah disampaikan, saya kenal Tuhan nggak? Dari pesan khotbah itu. Tadi waktu saya memuji Tuhan, saya kenal Tuhan nggak? Dari pujian itu. Tadi waktu saya berdoa, saya kenal Tuhan nggak? Dari doa yang saya panjatkan. Tadi waktu saya memberikan persembahan, saya tertuju hati pada Tuhan atau tidak? Jadi bagaimana kita mengenal Tuhan menjadi kisah yang sangat penting di dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Mengapa kita seringkali tidak mempercayainya? Karena kita tidak pengen mengenal Dia sungguh-sungguh, sehingga orang berkata, khotbahnya panjang amat. Waktu firman Tuhan disampaikan, ngantuk, orangnya nggak lucu. Padahal firman Tuhan itu bukan bicara ngantuk atau tidak ngantuk, bukan bicara tentang lucu atau tidak lucu, tapi pesannya itu apa? Kalau dia benar memberitakan, ikutin, dengar. Bahkan saya sarankan catat, sehingga kita nggak kehilangan pesan-pesan yang disampaikan. Kita berakar sungguh, kita mengenal Tuhan. Ikutilah seorang hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang mengajak orang untuk mengenal Tuhan. Ini penting. Jangan mengikuti seorang hamba Tuhan yang hanya mengumbar tentang kehebatan dia di mimbar, mengumbar tentang kehebatan keluarganya, mengumbar tentang kehebatan dia mendapatkan uang dan sebagainya. Itu nggak terlalu penting. Ikutilah seorang hamba Tuhan yang cinta firman Tuhan, cinta Tuhan, yang mengajak orang untuk mengenal Tuhan. Sehingga sebetulnya ketika firman Tuhan itu disampaikan, orang itu dibawa untuk mendengar suara Tuhan. Jadi jemaat diundang untuk mendengarkan suara Tuhan,
dan kita seolah-olah menjadi perantara membawa Tuhan untuk berbicara kepada umat. Nah, dalam bagian ini itu yang sangat penting. Semakin kita miskin dalam pengenalan kita akan Allah, maka semakin mudah kita meragukan Dia. Semakin cepat iman kita goyah, bahkan semakin mudah kita lari dari hadapan Dia. Tetapi bila kita semakin kaya pengenalan akan Tuhan, maka semakin kokoh, semakin kuat fondasi kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Sehingga kenapa orang tetap bertahan dalam kesulitan hidup? Karena dia kenal Tuhan yang dipercaya, bukan karena dia hebat. Kenapa orang bisa tetap kokoh, semangat, gigih? Bahkan pada zaman lampau, orang-orang dipakar hidup-hidup karena iman mereka tetap memuji Tuhan. Gila ya. Orang-orang yang luar biasa seperti ini kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tahu Tuhan yang mereka percaya. Dan mereka tidak pernah beranjak daripada kesulitan hidup. Mereka tidak pernah menyangkal Tuhan hanya demi supaya mereka hidup enak. Tidak. Karena iman mereka itu luar biasa. Iman mereka itu tertuju bukan kepada apa yang mereka inginkan daripada Tuhan, tetapi mereka tahu bagaimana Tuhan mengasihi mereka, karakter-karakter Tuhan, sehingga mereka berpegang pada karakter Tuhan yang tidak pernah berubah. Iman yang rapuh adalah iman yang didirikan di atas pasir, sama seperti rumah di atas pasir. Ketika badai, angin kencang, hujan, banjir, ludeslah rumah itu. Sebaliknya, iman yang tetap berdiri kokoh adalah iman yang didirikan di atas batu karang yang teguh. Apapun kondisinya, badai, hujan, petir, apalagi tanah longsor, tidak bisa menggoyahkannya. Kenapa? Karena berdiri kokoh. Jadi, bagaimana kita memahami diri kita? Apakah saya sudah berdiri di atas suatu batu karang yang kokoh? Atau saya hanya sekedar ya percaya Yesus? Saya hanya sekedar ya jadi orang Kristen? Ya, saya hanya sekedar menjadi seorang pelayan Tuhan. Saya hanya sekedar menjadi seorang kepala rumah tangga yang percaya Tuhan, mengenal Alkitab, baca Alkitab, dan sebagainya. Saya hanya seorang Kristen yang rajin melayani, rajin berdoa. Apakah hanya sekedar itu? Jadi dalam bagian ini kita diingatkan bahwa kita perlu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita perlu mengkoleksi kebaikan-kebaikannya. Mengingat kebaikan Tuhan menolong kita untuk percaya penuh kepadanya, untuk tetap melangkah bersama dengan Dia di jalan tersulit sekalipun. Kita perlu juga ingat kebaikan-kebaikan Tuhan, jadi koleksi, jangan dibuang. Jangan cuma barang mahal kita koleksi. Koleksi pengalaman bersama dengan Tuhan. Koleksi firman-firman Tuhan supaya menjadi kekuatan membangun kita untuk berpegang pada Dia. Mengkoleksi kebaikan-kebaikannya di dalam hidup kita. Koleksi kebaikan Tuhan bukan hanya sesuatu yang baik-baik saja, namun terkadang kita juga harus mengkoleksi bagaimana pengalaman-pengalaman pahit atau susah, atau pengalaman-pengalaman yang tidak mudah. Tetapi di sana pun kita bisa melihat kasih, kebaikan, pertolongan, penyertaan Tuhan kita terima. Kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Dan saat-saat situasi hidup kita tidak menyenangkan, maka ingatlah selalu bahwa Allah tidak akan mengantar kita ke tempat di mana Dia tidak dapat memelihara kita. Kalau kita hadir di sana, yakinlah Tuhan pun ada di sana. Kalaupun Ia membawa kita ke tempat yang tidak menyenangkan, itu berarti Ia ingin kita tetap mempercayainya dan bergantung penuh padanya. Sejatinya kitalah yang harus belajar memahami Allah, kehendak dan rencananya, bukan Tuhan yang harus memahami kita. Karena Tuhan sangat memahami kita sebetulnya. Di dalam hidup mempercayai Tuhan, maka kita dibawa untuk mengenal siapakah Tuhan. Kita dibawa untuk percaya dan bergantung padanya dengan sungguh. Kita dibawa untuk membangun hubungan yang akrab dengan Dia. Kita dibawa untuk mengingat kembali sikap
Tuhan terhadap kita, kebaikan-kebaikan Tuhan, dan memang kita diminta untuk berdiri kokoh dalam iman kita, hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga bagaimana kita memahami iman di dalam Kristus itu suatu yang tidak mudah. Tetapi ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa menemukan bahwa kuncinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Tetapi akhirnya bahwa apa yang dikatakan oleh seorang pemazmur ini luar biasa. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini kalimat kunci. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya siapa yang bisa kita lihat dalam ujung kehidupan kita, pergumulan kehidupan kita? Lihatlah Tuhan. Jadi bersabarlah. Karena tangan Tuhan tepat pada waktunya akan bisa kita lihat. Dia menolong kita, Dia memelihara kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.